Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C4 kelas ETB T1. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai topik Electrical Impedance Tomography atau EIT. Yang selanjutnya yaitu perkenalan kelompok C4. Yang pertama ada Andi Namira Rahmaninov Saransi atau Inov dengan NIM akhir 039. Lalu Chania Andesta Priveswari atau Chania dengan NIM terakhir 068. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ayub Nasroman Fahri dengan NIM akhir 078. Lalu yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu memahami cara kerja dan bagaimana cara merekonstruksi citra dengan EIT. Selanjutnya, kelompok kami membahas mengenai dasar teori. Pada praktikum kali ini, terdapat beberapa dasar teori yang kita gunakan dalam keberlangsungan praktikum. Yang pertama, EIT semakin mendapatkan pengakuan dalam dunia kedokteran sebagai teknik pencitraan non-invasif dan bebas radiasi. EIT memperkirakan karakteristik listrik objek dengan mengukur permukaannya melalui pengiriman arus listrik dan pengukuran tegangan pada elektroda. Yang ketiga ada keunggulan utama EIT. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu non-invasif dan bebas radiasi. Non-invasif berarti tidak memerlukan sayatan atau luka, menimbulkan luka, dan bebas radiasi tidak seperti MRI atau CT scan. Selain itu, EIT memiliki keunggulan lain, yaitu dalam hal portabilitas, yaitu biayanya lebih terjangkau dan kemampuan memberikan hasil pencitraannya lebih cepat. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi yang pertama air, yang kedua logam, yang ketiga isolator, yaitu kita menggunakan spidol, yang keempat analog discovery, yang kelima wadah elektroda, yang keenam kita menggunakan modul, dan yang terakhir kita membutuhkan laptop atau PC untuk memproses hasil citra. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengambilan data. Pada prosedur kali ini, kami melakukan 5 kali percobaan dengan menggunakan beberapa bahan yang ada. Di antaranya yaitu kami menggunakan logam, kami menggunakan isolator, yang mana di sini kami menggunakan spidol, lalu logam dan isolator yang kami letakkan bersamaan, lalu ada betis relaksasi serta betis kontraksi. Skema rangkaian yang kami buat dan uji yaitu menyambungkan analog discovery ke port USB PC dan meletakkan elektroda yang disambungkan pada analog discovery ke wadah yang telah diisi air serta disiapkan. Lalu kami meletakkan bahan uji ke tepi wadah karena itu akan memperjelas hasil rekonstruksi, hasil data. Selanjutnya kami mendapatkan dua data yang akan dihasilkan dalam bentuk Excel, yaitu hertz, frekuensi, dan amplitudo. Yang selanjutnya pada prosedur rekonstruksi citra. Pada prosedur kali ini kami menggunakan data yang sudah kami ambil dan diolah menggunakan aplikasi MATLAB. Kami menggunakan beberapa metode, atau tepatnya 5, yaitu metode one-step Gauss-Newton, metode Gauss-Newton menggunakan iterasi, dan data referensi, metode Gauss-Newton tanpa data referensi, metode total variation, dan metode conjugate gradient. Pada penggunaan metode ini, kami juga mengubah nilai hyperparameter yang sesuai dan hasil paling baik. Dengan penggunaan penyesuaian ini, praktikan atau kami dapat memahami pengaruh hypermeter terhadap hasil rekonstruksi dan dapat memilih nilai yang paling sesuai untuk tujuan analisis. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari bahan logam. Pada gambar pertama menggunakan metode one-step Gauss-Newton. Ini dapat dilihat bahwa terdapat warna merah, yaitu menunjukkan nilai konduktivitas tinggi dari bahan logam. Yang selanjutnya yaitu gambar 2 menggunakan metode Gauss-Newton iterasi dan menggunakan data referensi. Di situ terdapat juga nilai konduktivitas yang dicerminkan dengan warna merah di tengah-tengah
wadah. Selanjutnya hasil dari metode Gauss-Newton iterasi namun tanpa data referensi. Di sini kami mendapatkan nilai merah juga di tengah-tengah dan di sekeliling pojokan dari wadah. Di situ dapat terbaca bahwa nilai konduktivitas juga dipengaruhi oleh aliran listrik elektroda yang menempel dan juga nilai logam. Yang selanjutnya yaitu metode total variation yang ditunjukkan pada gambar 4. Di situ terdapat nilai atau warna merah dan biru. Nah, di sini itu masih terdapat ketidaksesuaian dengan bahan uji. Kan di sini kami menguji logam ya, harusnya tidak ada warna biru. Mungkin kami tidak tepat dalam penggunaan hyperparameter atau peletakan bahan uji. Selanjutnya, hasil dari metode kelima yaitu metode conjugate gradient. Di sini juga masih sama seperti metode keempat. Di sini masih tidak ditemukan atau masih ada ketidakpastian letak dan hasil konduktivitas yang ada pada wadah ya. Di sini terdapat nilai atau warna merah, itu padahal di situ nggak ada logam begitu. Selanjutnya, hasil pengamatan pada isolator yaitu pada benda spidol di sini menunjukkan pada metode one step Gauss, Newton divisualisasikan dengan warna biru tua. Hal ini, warna biru itu menunjukkan area dengan konduktivitas lebih rendah atau konsentrasinya lebih rendah dari bahan konduktif. Dengan demikian, terdapat pula warna-warna yang tidak diharapkan pada metode ini, yaitu menunjukkan warna merah, kuning, dan orange. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa area tersebut itu mengalami seperti kebocoran arus pada wadah elektroda, lalu juga cairan yang seharusnya homogen, namun seiringnya berjalannya waktu itu mengandung arus. Lalu di sini ada hasil pengamatan dengan metode total variation dan metode conjugate gradient atau iterasi absolutnya. Nah, di sini terdapat pula warna-warna merah yang mencolok. Nah, ini bisa terjadi karena terdapat kebocoran arus oleh wadah elektroda ataupun yang seharusnya cairan tersebut homogen namun mengandung arus. Selanjutnya, hasil pengamatan logam dan isolator atau gabungan. Di sini terdapat metode one step Gauss-Newton, metode one step Gauss-Newton dengan iterasi menggunakan data referensi, dan metode Gauss-Newton iterasi tanpa data referensi absolut. Dan di sini hasil rekonstruksi isolator dengan metode one step Gauss-Newton terlihat terdapat pola biru gelap yang merupakan objek isolator dan pola merah gelap di sisi elektroda yang merupakan objek konduktor. Nah, objek diletakkan berseberangan agar lebih mudah membedakan arus yang mengalir dari wadah elektroda. Kemudian ini merupakan hasil pengamatan logam dan isolator menggunakan metode total variation dan yang satunya lagi menggunakan metode conjugate gradient iterasi absolut. Selanjutnya, pada hasil pengamatan pada betis kontraksi, di sini ada metode one step Gauss-Newton, metode Gauss-Newton menggunakan data referensi, dan tanpa data referensi. Pada percobaan menggunakan betis, di sini menggunakan 8 elektroda yang dipasang secara melingkar. Dan untuk yang warnanya merah, itu merupakan otot, atau otot Celeus atau gastrocnemius, yang akan meluas jika berkontraksi sehingga akan terjadi konduksi potensial aksi dalam otot. Sedangkan yang warna biru itu merupakan tulang atau tulang tibia. Dan di sini pada metode Gauss-Newton tanpa data referensi, diameter pada warna orange kemerahan yang melingkar akan bertambah jika dilakukan kontraksi daripada saat relaksasi. Dan kemudian ini merupakan hasil pengamatan betis kontraksi pada metode total variation dan metode conjugate gradient. Dan di sini untuk yang data metode total variation pada gambar ditunjukkan bahwa terdapat warna yang selang-seling. Hal ini terjadi karena menunjukkan adanya kontraksi antara tulang dan otot. Lalu pada metode conjugate gradient absolut, warna orange yang melingkar itu semakin menyala menjadi gelap tajam saat terjadi kontraksi betis.
Kemudian ini merupakan hasil pengamatan betis relaksasi. Di sini terdapat metode one-step Gauss-Newton, metode Gauss-Newton menggunakan data referensi dan tanpa data referensi. Dan di sini pada warna biru itu merupakan tempat tibia os, dan jaringan tulang sebagian besar terdiri dari mineral seperti kalium fosfat yang memiliki sifat isolator listrik. Oleh karena itu, arus listrik cenderung tidak melalui tulang dengan mudah, sehingga konduktivitasnya itu rendah. Lalu terdapat bagian yang menunjukkan warna merah, itu merupakan otot. Nah, otot ini terdiri dari bagian jaringan yang mengandung banyak air dan elektrolit, yang lebih baik dalam menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, dalam keadaan relaksasi, otot memiliki konduktivitas yang lebih tinggi daripada tulang. Dan ini merupakan hasil pengamatan betis relaksasi menggunakan metode total variation dan metode conjugate gradient absolute. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, fokus pada electrical impedance tomography atau EIT itu sendiri, di mana EIT digunakan untuk merekonstruksi citra dari objek yang dikenai arus listrik dengan amplitudo yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Kedua, mengukur amplitudo potensial listrik pada batas objek untuk menghasilkan citra. Poin kedua adalah hasil rekonstruksi citra pada logam dan juga isolator, di mana pada praktikum ini kami menggunakan spidol. Jadi rekonstruksi citra logam menggunakan metode one-step Gauss-Newton menunjukkan konduktivitas yang lebih akurat dibandingkan metode yang lainnya. Hasil pencitraan pada isolator atau spidol menunjukkan perbedaan konduktivitas dengan warna biru yang menandakan tingkat konduktivitas yang lebih rendah, sedangkan pada logam menunjukkan warna merah. Poin selanjutnya adalah eksperimen gabungan dengan bahan logam dan isolator. Pertama, eksperimen dengan dua parameter konduktivitas yaitu logam dan spidol ini menghasilkan citra dengan warna biru dan merah, sama seperti penjelasan pembahasan di sebelumnya bahwa warna biru menandakan dari spidol sebagai isolator dan merah dari logam. Kedua, isolator kurang terlihat jelas karena logam lebih dekat dengan elektroda. Poin selanjutnya adalah pencitraan betis saat berkontraksi dan relaksasi. Pencitraan betis dengan 8 elektroda menunjukkan konduktivitas otot merah dan resistif pada tulang betis yaitu berwarna biru. Pada kontraksi otot terlihat lebih baik dibandingkan saat otot dalam keadaan relaksasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari praktikum kali ini yaitu hasil praktikum dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas alat, suhu ruangan, akurasi eksperimen, dan posisi betis. Lalu semua faktor ini perlu dikendalikan untuk memastikan hasil yang akurat dalam aplikasi EIT. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan melalui praktikum ini yang telah menjawab tujuan dari praktikum ini yaitu memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan electrical impedance tomography. Pertama yaitu pengamatan dilakukan pada berbagai objek dalam wadah dengan 16 elektroda. Kedua, proses rekonstruksi awal menggunakan air mineral sebagai standar netral. Lalu yang ketiga, sebelum mengambil data objek, stabilisasi sinyal pada aplikasi waveform dengan mengukur amplitudo dan frekuensi. Keempat, posisi objek dalam wadah mempengaruhi kualitas sinyal dengan elektroda yang perlu cukup dekat untuk sinyal yang baik. Kelima, praktikum melibatkan pengukuran otot dan tulang dengan perbedaan jumlah elektroda yang digunakan, di mana pada saat sebelumnya dengan dua objek sebelumnya itu menggunakan 16 elektroda, sedangkan pada pengukuran otot dan tulang yang berkontraksi dan relaksasi hanya menggunakan 8 elektroda saja. Selanjutnya, hasil rekonstruksi citra menunjukkan perbedaan dalam deteksi konduktivitas. Ketujuh, faktor-faktor seperti alat uji, suhu ruang, ketelitian eksperimen, dan posisi objek mempengaruhi hasil praktikum. Kedelapan, keseluruhan praktikum EIT memberikan pemahaman lebih baik tentang rekonstruksi citra dan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi. Kesembilan, hasil praktikum dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti nantinya. Dan yang terakhir, praktikum EIT memberikan wawasan mendalam tentang teknik rekonstruksi citra dan pentingnya mengontrol faktor-faktor berpengaruh. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.